Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan terakhir sudah kita sampaikan penafsiran surat Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah menyampaikan maklumat statement Allah berkenaan dengan keinginan menciptakan khalifah ke muka bumi. Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Terjadi protes, seolah-olah di dalam ayat itu protes, tapi sebenarnya yang kita sampaikan kemarin adalah bentuk ta'liman wa takhbiran lana, merupakan bentuk pengajaran kepada kita, menunjukkan kemuliaan manusia di hadapan malaikat. Allah menjelaskan betapa tingginya kedudukan manusia di hadapan malaikat, maka digambarkan terjadilah dialog itu. Maka Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku, kata Allah, mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka di lanjutan ayat, izinkan saya malam hari ini menyampaikan ayat 31, 32 dan 33 karena ini satu rangkaian. Setelah Allah katakan aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui di penghujung dari ayat 30 tadi, maka untuk menjustifikasi dari kebenaran statement Allah di hujung tadi, aku tahu apa yang tidak kalian ketahui, maka Allah tunjukkan itu di ayat berikutnya. Allah menegaskan bahwa memang ternyata ada yang tidak kalian ketahui para malaikat. Ada beberapa hal yang tidak kalian ketahui dan aku mengetahui itu. Maka Allah mulailah dengan skenario. Setelah Allah ciptakan Adam, maka Allah beri pengetahuan kepada Adam. Ayat 31 mengatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah ajarkan nama-nama semuanya. Jadi sebagian ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan nama-nama di sini. Semua nama-nama. Ada yang menyebutnya nama malaikat, ada yang menyebutnya nama manusia dan anak keturunannya. Jadi Adam itu dikenalkan tentang nama-nama jenis-jenis makhluk ciptaan Allah dari kalangan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, benda mati, termasuk juga malaikat dengan nama-namanya, semuanya diajarkan. Ada juga yang memaknai al-asma ini adalah perkara-perkara yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh malaikat. Nama-nama bintang, nama-nama gugusan bintang diajarkan oleh Allah kepada Adam dan itu tidak diketahui oleh malaikat. Nah, namun secara umum dari riwayat Ibnu Abbas dikatakan Allah ajarkan semua pengetahuan kepada Adam alaihissalam. Maka Bapak Ibu-ibu di kalimat itu dikatakan bahwa sesungguhnya yang diajarkan Allah kepada Adam itu dalam wujud pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu, dari perkara yang paling besar sampai perkara yang paling kecil, dari perkara yang tampak ataupun bahkan perkara yang tersembunyi, semuanya diajarkan kepada Adam alaihissalam untuk menunjukkan kemuliaan Adam di hadapan malaikat. Maka Allah ajarkan segala pengetahuan yang diketahui oleh manusia dari sejak awal diciptakan sampai kiamat. Makanya kita menyebutnya tidak ada penemuan baru, tidak ada ilmu baru. Yang ada baru ditemukan. Sebelumnya sudah ada. Nah, di zaman Adam sudah diajarkan. Hanya saja ketika Adam turun ke dunia, beberapa pengetahuan itu belum bisa digunakan, belum bisa dipakai karena zamannya waktu itu belum memungkinkan. Maka yang diajarkan adalah perkara yang sesuai dengan kondisinya waktu itu saja.
Padahal sebelumnya saat Adam masih tinggal di surga di awal masa penciptaan, semua pengetahuan yang Tuhan berikan kepada umat manusia sudah diajarkan kepada Adam alaihissalam. Penafsiran sebagian mengatakan, maka ini diantara allama Adamal asma'a kullaha. Karena dalam bahasa ontologi atau dalam bahasa filsafat, nama itu adalah definisi dari segala sesuatu. Jadi kita mengenal sesuatu benda untuk menyimpulkan, menggambarkan tentang benda itu, maka kita beri nama terhadap benda itu. Maka makna nama bukan hanya sebutan. Nama itu mengandung arti, nama itu mengandung manfaat, nama itu menggambarkan tentang benda yang dinamai. Makanya di dalam Islam tidak memandang enteng urusan nama. Dalam pemberian nama, dalam ketentuan menetapkan nama, apalagi terhadap nama anak keturunan, maka kata Rasulullah, berikan nama yang paling baik untuk anak keturunan kita. Pilihlah yang baik. Mengapa? Karena nama itu mengandung arti, nama itu mengandung doa, nama itu mengandung cita-cita. Oh, Bapak Ibu-ibu, walaupun William Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama, itu kan konsepnya orang Yunani yang memandang bahwa nama tidak ada arti. Tapi bagi kita orang Islam, nama itu sangat berarti. Mengapa? Karena nama kita di dunia, dengan nama itulah kelak kita akan dipanggil di padang mahsyar. Bapak, Ibu-ibu, nama aku Orbit. Akan dipanggil dengan nama itu, dengan nama ayah saya di padang mahsyar. Maka kita pilihkanlah nama yang terbaik untuk anak keturunan kita. Jangan basing-basing. Nah, dintak ke zaman sekarang ini, namo bukan basing, Pak. Memang mereka mencari artinya. Cuman susah nyebutnya. Hurufnya double, nyambung antara huruf konsonan dengan konsonan. Kita bingung maconya. Giliran kita baca dengan kaidah yang kita pahami, berbeda pula bacaan. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, contohlah ya. Sering saya temukan ini fenomena. Coba Bapak Ibu browsing nama-nama anak laki-laki di internet ya. Contoh nama-nama anak laki-laki Islam yang ada di internet. Itu yang paling sering salah, di antaranya contohnya huruf kha. Contoh Sakhi. Sakhiyun itu artinya orang yang pemurah, orang yang dermawan, orang yang senantiasa memberi. S-A-K-H-I, Sakhi. Itu yang benar dengan bahasa Arab, Sakhiyun. Cuman karena yang nunjuk namo ini tidak terti bahasa Arab, dia macamnya bukan Sakhi tapi Saki. Padahal arti antara Sakhi dengan Saki itu jauh sekali. Karena Saki itu artinya orang yang celaka. Ya Pak. Jadi ini kejadian di dalam keluarga kami. Misan apa ponaan itu kan punya anak. Uji aku namanya siapa ini? Saki. Mak mana tulisannya? S-A-K-H-I. Itu Sakhi. Artinya pemurah. Tapi kalau kau bacanya Saki, itu artinya orang yang sengsara, orang yang celaka, wong yang tidak bahagia. Sakiyun. Iya Bu, Pak. Maka kita jangan basing-basing nunjuk nama. Apalagi mohon maaf kemarin ada kejadian di Palembang inilah nunjuk nama siapa? Seton. Guru pula Ustadz Seton itu, Pak Seton itu jadi guru. Ceritanya rupanya gara-gara anak pertama kedua dari bapaknya mati terus. Waktu kecil meninggal. Giliran dia yang nomor 3 dinjuk nama setan nih sekalian biar jangan dimbek lagi oleh setan aja. Maka namanya Syaiton. Di mana? Di Jawa Timur ya. Ada kebandingannya Tuhan namanya. Nah, itulah kelewatan pulau. Namanya Tuhan. Bapak, Ibu-ibu, yang pernah saya sampaikan, ada salah seorang jamaah saking cintanya dengan ayat Al-Quran, sering dan hafal surat Al-Waqiah, dinjuk namanya anaknya Al-Waqiah. Bagus kan? Nama ayat, nama surat Al-Waqiah. Ujar ke Bu, kamu tahu dah arti Al-Waqiah itu?
Pokoknya bagus Ustaz, biar banyak duit, biar banyak rezeki. Kan surat Al-Waqiah itu kan hubungannya dengan rezeki aja kan. Tahu dah kamu arti Al-Waqiah itu apa? Hari kiamat. Meskipun ada di dalam Al-Quran, tapi kalau artinya tidak bagus ya jangan digunakan. Jangan dipakai. Jadi meskipun bukan di dalam Al-Quran, tapi kalau artinya bagus juga tidak apa-apa. Tidak mesti harus dengan bahasa Arab, tidak. Yang penting mengandung arti kebaikan. Mengapa? Karena di akhirat nanti kita akan dipanggil dengan nama kita masing-masing. Bapak Ibu, ya. Jadi jangan pula sesederhana seperti ada orang Padang yang nunjuk nama anaknya O. Nah, ada kan? Ada seorang perempuan namanya cuma satu kalimat huruf O. Si O dia manggil. O bin. Nah, itu yang agak repot kalau membuat ininya, buat paspornya, karena paspor syaratnya tiga nama depan, nama tengah, nama belakang. Nah, kalau kita cuman sikok namo, ya biasanya wong lamo kan sikok namo kalau kan. Leha, Nudin, siapa lagi, Ahmad, Bedul. Nama sepenggal kalau itu biasanya nambah dengan nama ayahnya kemudian nama kakeknya. Makanya kalau saya ngasih nama anak saya 3 kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, agar dia kalau nak buat paspor tidak payah lagi nak nyari nama bapaknya nak dimasukkan. Pecah aku tanggung, nama saya 2 kalimat, Orbit Rupawan, maka buat paspor harus masukkan nama bapak saya. Nama bapak saya 2 kalimat, Muhammad Tomo, jadi 4 nama aku, Orbit Rupawan Muhammad Tomo di paspor. Lebih malah. Tapi repot. Jadi balik ke cerita nama tadi. Kita memandang dalam agama kita nama itu sangat berarti, nama itu sangat penting. Bahkan dalam tradisi kejawen, tradisi orang Jawa, nama itu cocok apa tidak berpengaruh terhadap kepribadian anak. Dari sejak kecil nangis terus sudah nangis, sakit terus, step terus. Oh ini tidak cocok dengan namo, keberatan namo. Digentilah namo. Diletakkan di bawah bantal, masih nangis, genti lagi, dan lain sebagainya. Mengandung arti, nama itu tidak sia-sia, nama itu mengandung arti. Nah, balik ke cerita kita tadi, sebagian ulama memaknai bahwa makna al-asma di sini bukan hanya penyebutan, bukan hanya mengatakan ini malaikat, ini benda, ini hewan dan lain sebagainya, tapi mengenal secara sempurna tentang benda itu dan ilmu tentang benda yang disebutkan itu. Nah, setelah Allah ajarkan segala sesuatu kepada Adam alaihissalam, summa aradahum alal malaikah. Dalam beberapa qiraah ada yang membacanya aradaha, ada yang membacanya aradahunna. Balik kepada al-asma kullaha. Namun yang masyhur adalah aradahum. Kemudian nama-nama yang diajarkan tadi, benda-benda yang diajarkan kepada Adam tadi, dibawa ke hadapan para malaikat. Alal malaikati faqala, maka Allah berkata kepada malaikat yang dihadapkan benda-benda yang sudah diajarkan kepada Adam tadi, ambiuni bi asma'i haula. Coba kamu sebutkan benda-benda yang ada di depan kamu sekarang. Sebelumnya benda-benda inilah diajarkan Allah kepada Adam. Adam lah paham ilmunya, benda-benda tadi dibawa nemui malaikat. Uji kamu pecah hebatnya. Coba sekarang sebutkan benda ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. In kuntum shodiqin, kalau memang kalian orang-orang yang benar mengatakan lebih hebat daripada Adam. Apa kata malaikat? Ayat berikutnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, mak mano kami nak tahu padahal ilmu itu belum kau unjuk tahu. Tak kata ilmu yang kami punya kecuali sudah melalui proses pemberitahuan yang engkau berikan kepada kami. La ilma lana, kami tidak punya pengetahuan, kami tidak punya ilmu tentang segala sesuatu illa ma'allamtana, kecuali sesuatu itu sudah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, ayat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, salah satu ayat yang diajarkan untuk meredam kesombongan yang ada di dalam diri kita. Makanya ulama biasanya kiai penceramah sebelum atau setelah mengajarkan sesuatu biasanya membuka dan menutup dengan doa ini. Mengapa? Karena doa ini adalah wujud
ketaklukan kita dan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu ini, pengetahuan ini bukan karena saya. Yang saya sampaikan ini bukan karena saya, akan tetapi karena pengetahuan yang Allah berikan di dalam hati saya, sehingga saya mampu mengajarkan, saya mampu menyampaikan kepada hadirin sekalian. Maka kita semua berkata, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiada daya, tiada upaya, tiada kemegahan, tiada kehebatan, tiada kepintaran, tiada kecerdasan, tiada ilmu, tiada kegagahan, semuanya bersumber dari Allah. Maka kita tidak pantas untuk berperilaku sombong, takabur, pongah dan lain sebagainya. Nah, itu ketika Allah tampakkan kelemahan para malaikat, mereka serta-merta mengakui dan mereka tunduk dengan Allah dengan mengatakan, iya Tuhan, tidak pacak kami nak nyebutkan benda itu. Ngapa? Karena benda itu tidak pernah kau sebutkan, tidak pernah kau ajarkan, tidak pernah kau sebut namanya di depan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bedanya manusia dengan malaikat. Malaikat itu mana yang belum diajar, tidak galak disebutkannya. Ngapa? Karena belum diajar ke Tuhan. Kalau manusia ditanya, muat-muat dia, ngarang-ngarang dia. Karena manusia punya logika, punya akal. Meskipun dia tidak tahu, uji kita pecah-pecah tahu. Manusia biasanya itu. Apalagi penceramah, ustadz, ditanya wong tidak tahu, pecah-pecah tahu. Daripada malu, padahal yang diajarkan salah. Maka lebih baik seorang dai, seorang ustadz, kalau memang tidak tahu, mohon maaf, ilmu kami belum sampai ke situ. Kaget ku cari lagi, aku cari di buku. Moga-moga minggu depan, bulan depan kita bertemu lagi, pacak kami jawab. Itu jauh lebih elegan, jauh lebih baik daripada macak-macak tapi sebenarnya salah. Nah, berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak galak. Kalau belum disebutkan Tuhan, tidak galak dia nyebut namanya dewek. Kalau belum disebut, diberi nama oleh Tuhan tentang sesuatu itu, maka malaikat tidak mau memberi nama. Manusia lebih lagi, Pak. Ladinjo nama bapaknya bagus-bagus, kita ubah dengan nama yang buruk. Ya, Pak, ya. Malaikat ini, barang ini belum dijawab nama oleh Allah. Malaikat tidak galak nyebutnya. Walaupun mulutnya atau hatinya ngomong bisa nyebut dengan sesuatu, tapi mulut dia tidak galak nyebut. Ngapa? Karena Tuhan tidak menjawab nama. Kalau manusia, nama yang tidak disebutkan oleh Tuhan disebutkannya, nama yang bagus dibuat oleh manusia diubahnya jadi nama yang buruk. Kebiasaan kita orang Indonesia biasa menggunakan panggilan yang buruk. Ngapa? Yang buruk itulah mudah ngenangnya, Ustaz. Kalau yang bagus belum tentu ingat di otak kita. Ya, Pak, ya. Biasanya kalau wong Palembang, apa misalnya? Wongnya botak. Panggilannya? Mat gundul. Uji gitu. Apa lagi? Ada wong yang mukanya agak dak rato. Pengot, uji gitu manggilnya. Dul pengot. Mulailah itu. Padahal nama dia Dul. Mohon maaf. Dul itu tuh kan Abdul. Ya. Abdul apa begitu. Nah, cuman karena susah nyebutnya bahasa Arab, kita panggil dengan panggilannya. Karena badannya banyak gatal, banyak kurap. Dul kurap, uji gitu. Kurap lah itu yang dipanggilnya. Panggilan buruknya saja. Padahal, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak ada orang yang mau dengan panggilan yang buruk itu ya. Cuman Ustadz, dia senang dipanggil dengan yang model itu. Oi, Dul botak. Kalau dipanggil namanya, wahai Abdullah, tidak noleh. Kapan dipanggil, wahai Dul botak, baru noleh. Bukannya senang, akan tetapi karena sudah kebiasaan dipanggil dengan nama itu, akhirnya itulah yang melekat. Tapi kalau ditanya hati kecilnya, mau tidak dipanggil dengan panggilan yang tidak bagus itu, tentu tidak mau. Iya, Pak, ya. Biarpun botak, masih tidak galak dipanggil botak. Pak, ya. Uangnya gondol, tidak pernah tumbuh rambutnya. Kita panggil, hoi botak, marah pasti. Pak, ya. Sama baik misalnya rambutnya tidak kate, dia masaku tidak kate rambut, gondol sama sekali, kita panggil hoi gondrong, kan tidak bagus juga. Itu seolah-olah menghina. Tidak ada yang mau dipanggil dengan panggilan buruk. Nah, malaikat beda. Malaikat ketika belum diajarkan, belum disebut Allah tentang sesuatu itu, mereka mengatakan la ilma lana illa ma'allamtana. Kami pacak nyebutkan sesuatu kalau sesuatu itu sudah kau ajarkan ke kami, sudah kau sebut namanya di depan kami pacak nyebutnya dengan panggilan yang sama. Itulah bentuk kesempurnaan ketaatan malaikat di hadapan Allah. Maka
Allah tampilkan Adam. Sudah malaikat tunduk galo-galo, dak kata yang pacak jawab pertanyaan Allah, "Dam, kau ke sini." Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, kau sebutkan sikok-sikok yang malaikat dak tahu ini. Ini apa, ini apa, ini apa. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Adam ditanya tentang segala sesuatu yang ditampilkan di depan malaikat, dan Adam mampu menyebutkan semua benda yang ditunjuk oleh Allah di hadapan malaikat tadi, maka Allah berkata kepada malaikat, "Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tersembunyi, perkara yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dalam wujud kata-kata, dan aku juga tahu apa yang kalian sembunyikan di dalam hati. Nah, sampai kepada wa ma tubduna wa ma kuntum taktumun ini, sebagian ahli tafsir memaknai ma tubduna ini adalah ketika kalimat mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang mereka ungkapkan di dalam kata-kata, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang akan menciptakan pertumpahan darah di muka bumi. Wa ma kuntum taktumun, sedangkan apa yang tersembunyi di dalam hati kalian, makna kalimatnya adalah jamak tapi maksudnya ke dalam hati iblis. Bahwa muncul hasud di dalam hatinya, iri hati, merasa bahwa akan ada makhluk lain yang kedudukannya lebih tinggi daripada dirinya. Padahal sebelumnya dia adalah makhluk yang paling mulia di antara para malaikat. Azazil ini merasa bakal kena sengker ke dengan datangnya makhluk baru ini. Maka muncul was-was, muncul iri hati, di dalam hatinya memendam kedengkian terhadap khalifah yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang ditampakkan adalah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, tapi kalimat yang disembunyikan di dalam hati adalah kesombongan dan takabur di dalam hati iblis serta hasud. Dia merasa iri hati dengan makhluk yang baru yang akan diciptakan ini, yang menggantikan kedudukan dan kemuliaan iblis sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, berkenaan dengan amba'ahum bi asma'ihim, apa-apa yang disebutkan itu memang terjadi berbagai macam penafsiran. Jadi ada yang menafsirkan Nabi Adam itu ditanya oleh Allah, kau tahu siapa ini? Nunjuk Jibril, uji Nabi Adam, itu namanya Jibril, itu namanya Mikail, itu namanya Israfil. Jadi seluruh nama malaikat yang ada di depan itu ditunjuk Allah. Nabi Adam tahu kalau sikok-sikok namanya. Kemudian Allah tampilkan makhluk lain selain daripada malaikat. Allah tampilkan hewan-hewan, Allah tampilkan tumbuh-tumbuhan. Semua benda yang ada ditampilkan Allah dalam wujud gambaran tadi, semuanya disebut oleh Adam, disebutkan oleh Nabi Adam bendanya, namanya. Yang sebelumnya benda-benda itu seluruh malaikat tidak tahu. Maka saya katakan tadi penafsirannya macam-macam, beda-beda. Ada yang mengatakan bintang gemintang, Allah tunjuk satu bintang, satu rasi bintang, kata Adam itu namanya rasi bintangnya ini. Adamnya ngarah ke sini, bagian buntutnya ngadap ke sini dan lain sebagainya. Dan itu menjadi ilmu astronomi di zaman dahulu. Karena zaman dahulu belum ada kompas, maka cara mengetahui arah adalah dengan menggunakan bintang gemintang, wujud rasi-rasi bintang yang ada di langit itu. Nah, itu ditanyakan kepada Adam, dan Adam tahu ini rasi bintang, itu bintangnya ini, namanya ini, dan wujudnya, bentuknya adalah rasi bintang ini. Bagian ini menghadap ke sini, bagian ini menghadap ke sini. Dijelaskan Adam dengan sempurna. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kembali yang saya ceritakan berkenaan dengan nama tadi, bahwa hakikatnya bukan hanya nama yang diajarkan oleh Allah, tapi ilmu tentang benda itu pun dijelaskan oleh Allah secara lengkap, secara paripurna, dan Adam menguasai semua itu. Allamal asma'a kullaha, secara keseluruhan kepada Adam alaihissalam. Bapak, ibu-ibu, maka saya katakan tidak ada ilmu yang baru. Yang ada kita menemukan kembali pengetahuan yang dahulu pernah diajarkan kepada Allah, kepada nenek moyang kita Adam alaihissalam. Maka tidak ada kesombongan bagi kita menemukan hal baru, penemuan baru. Sebenarnya bukan hal baru, akan tetapi barangnya sudah pernah ada, namun hilang, kemudian kita temukan kembali. Bapak, ibu-ibu, makanya teori, contoh misalnya teori
teori gravitasi. Teori gravitasi itu adanya ketika Isaac Newton ditimpa oleh biji dari batang itu atau sebelumnya. Teori gravitasi itu sudah ada sebelum ditemukan oleh Isaac Newton atau ketika Isaac Newton menemukan teori itu baru hukum gravitasi itu ada. Hukum gravitasi itu sudah ada jauh sebelum Isaac Newton lahir. Hanya saja dia merumuskan dengan kata-kata bahwa benda akan menuju pusat dari benda yang lebih besar karena gravitasi benda besar akan mengikat benda kecil di sekitarnya menuju pusat gravitasi benda besar tadi. Nah, baru dia rumuskan ketika dia sedang merenung di bawah batang tiba-tiba ada biji dari batang itu nyampak kena di kepalanya. Dia ngomongkan inilah teori gravitasi, bahwa benda itu jatuh ke bawah, bukan ke bawah, tapi menuju pusat gravitasi di mana benda itu berada. Itulah bumi. Ketika kita keluar dari bumi, maka pusat gravitasi kita bukan lagi di bumi. Kalau kita tinggal di bulan, maka bulan menjadi pusat gravitasi kita. Namun karena bulan sudah berada cukup jauh di luar bumi dan bulan masanya kecil, maka gravitasinya juga kecil. Bukan tidak kata gravitasi di bulan itu, Pak. Ada, gravitasinya ada, tapi lebih kecil. Wong yang ukurannya 100 kilo berangkat ke bulan, maka timbangan di bulan bukan 100 kilo, tapi 10 kilo. Masih pacak berjalan, tapi ngambang di sana. Tapi kalau yang ukurannya 50 kilo di bumi, pacak ibu-ibu yang kurus ini kapan di sana? Pacak layangan. Ngapa? Karena ringan. Kapan tidak pakai pemberat? Baju astronot itu kan ada pemberatnya agar bisa jejak di bulan. Nah, semakin jauh dari pusat, mohon maaf, bumi ini pun terikat dengan gravitasi matahari. Maka dia melingkar di poros jalan matahari. Semakin jauh dari matahari, maka gravitasi matahari yang mengikat planet-planet semakin berkurang. Semakin kecil gravitasi, benda semakin kecil juga gravitasinya. Contoh misalnya Jupiter yang 18 kali bumi lebarnya, maka gravitasinya lebih besar. Ada gravitasinya di Jupiter itu. Saturnus, planet paling besar gravitasinya. Sementara kalau Merkurius atau Pluto yang paling ujung mungkin tidak kata lagi gravitasinya, nol gravitasi. Apa? Karena bahkan Pluto itu katanya lebih kecil daripada bulan. Maka ada yang mengatakan Pluto itu sebenarnya bukan planet, tapi dia pecahan dari planet. Wallahu a'lam bishawab. Ngapa? Karena kita belum sampai ke Pluto. Tidak usah kena ke Pluto, ke Mars lagi kita belum sampai. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka gravitasi itu ada, hukumnya sudah ditentukan oleh Allah ketika alam semesta tercipta, maka hukum gravitasi itulah yang mengikat. Namun baru dirumuskan dengan kata-kata menjadi teori fisika itu baru di zaman Isaac Newton. Nah, jangan-jangan dulu teori gravitasi sudah diajarkan kepada Adam bahwa yang mengikat alam semesta ini bukannya tali, bukannya ada Tuhan, bukannya ada malaikat yang manggolnya, tapi hukum Allah, sunnatullah ini yang disebut dengan gravitasi, inilah yang menjaga alam semesta. Ya Bapak Ibu ya, bumi kita dikunci dengan gravitasi matahari, matahari dikunci dengan gravitasi gugusan bintang Bima Sakti, Milky Way. Milky Way ini pun terikat dengan gugusan rasi bintang gemintang. Bercerita tentang alam semesta. Ada galau hukumnya yang mengikat. Nah, baru di zaman Isaac Newton dirumuskan dengan kata-kata tentang gravitasi tadi. Bapak, ini pengajaran untuk kita, perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita hanya mencari yang lama yang dahulu pernah diajarkan kepada Adam dan kita temukan lagi teorinya. Makanya kalau Bapak Ibu hobi nonton National Geographic berkenaan dengan unseen UFO, unidentified flying object, UFO kita nyebutnya, di zaman dahulu kala ternyata banyak sekali fenomena-fenomena yang menceritakan tentang kecerdasan orang zaman dahulu. Bapak, tap HP dalam wujud bentuk pengingat itu ditemukan di Mesir 5.000 tahun sebelum adanya peradaban pertama kali yang ada di Mesir. Nah, dalam keyakinan teori ancient alien, kalau di National Geographic dikatakan bahwa kita ini berasal dari langit, ada makhluk luar angkasa yang turun mengajarkan teknologi. Bapak Ibu terbayang enggak mana piramida itu diukur?
Ukuran siko batunya itu Pak ya, beratnya bisa 10 ton sampai 20 ton. Dan batu itu bukan berasal dari Mesir. Bagaimana itu bisa dibawa saja di luar pemikiran manusia sekarang. Sampai sekarang pun teknologinya belum ditemukan untuk membangun piramida itu. Ternyata bisa diukur dan dia betul-betul simetris. Wallahu alam bisawab. Begitu kuasa Allah menunjukkan ilmu kita ini baru seujung kuku, Pak. Ini baru yang ada di lingkungan kita, Pak ya. Belum yang cerita yang tidak di luar nalar kita, yang di dalam lautan, yang di luar bumi, yang tidak bisa kita jangkau. Begitu banyak kebodohan kita, begitu banyak ilmu yang belum kita dapatkan. Dan itu sudah pernah diajarkan Allah kepada Adam alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Insyaallah pada kalimat berikutnya, yakni ayat ke-34, 35, 36 bercerita tentang bagaimana Allah perintahkan malaikat dan seluruh penduduk langit untuk sujud kepada Adam, dalam arti mengakui kemuliaan dan kehebatan Adam dibandingkan mereka. Semua penghuni langit sujud kecuali seorang pribadi yang tidak mau karena kesombongannya, iblis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hal itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kalau pertanyaan saya di luar tema yang Ustadz sampaikan. Siapa itu? Yang pertama, diriwayatkan oleh HR Turmurzi bahwasanya musibah tidak akan bisa melewati sodako. Bagaimana penjabaran menurut Ustadz? Yang kedua, kalau saya tidak salah dengar, beberapa waktu yang lalu Ustadz pernah menyampaikan bahwasanya salah satu ciri orang yang bertakwa ialah punya sifat sabar dan sabar. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari banyak orang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Bagaimana menurut Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa bala itu bisa ditolak dengan sedekah. Itu sebenarnya. Saya kalimatnya tidak pasti dari mana beliau dengar tadi bahwa bala atau musibah itu tidak bisa melewati sedekah. Itu apakah ditafsirkan atau kalimat beliau sendiri? Tapi yang pasti saya katakan tidak ada yang bisa menolak bala kecuali dua hal. Pertama doa, yang kedua sedekah. Harusnya gara-gara sesuatu hal orang ini kena musibah. Tapi karena sebelumnya atau tadi atau sebelumnya atau semalam atau minggu kemarin dia pernah bersedekah, urung bala tadi. Pun jika seandainya kena harusnya mati. Tapi gara-gara sedekah tadi cuman lecet baik. Ya Pak. Jadi dalam hadis itu dikatakan tidak ada perkara yang bisa menolak bala kecuali dua hal, yaitu doa dan sedekah. Itu salah satu mungkin penafsirannya Pak Haji. Entah sudah pernah saya ceritakan atau belum. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang sedekah diceritakan tentang fadilah keistimewaan sedekah itu. Ada seorang pemburu yang kerjaannya ngambei anak burung. Jadi ngintipkan sarang, kapan jingok sarang itu betelok, ada teloknya ditunggunya, dia tahu kan hitungannya. Ini kalau dia habis betelok, tunggukan 10 hari pasti netas. Hari pas netas dia datang, diambeknya, dirampas anaknya burung tadi. Jadi bukan nangkap emaknya, bukan ngembek teloknya, ngembek anaknya. Anaknya dimbek dijual jual anakan. Jadi setiap kali dia keliling hutan nyari, setiap burung itu dirampas galau anaknya. Akhirnya malak kena culik terus anaknya, sepasang burung protes kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ala kezolim manusia ini, akulah 3 kali beranak, 3 kali netas, anak aku diculiknya galau-galau. Aku minta keadilan dengan engkau ya Allah. Apa dia kendak kau ya Allah? Ngomong dengan 2 burung tadi, sepasang burung tadi. Aku minta keadilan dengan engkau jika seandainya nanti laki-laki itu kembali datang, saya punya telur
telur saya menetas, jika anakku sudah lahir, dia datang ngambil anak aku lagi, aku minta kau matikan dia saat itu juga. Ya sudah, puji Allah. Karena dia laneman gino ngambil anak kau, kapan dia ngambil anak kau sekali lagi dia langsung ku mati, puji Allah. Berlalu waktu, sepasang burung ini bertelur, menetas. Ketika datang waktu menetas, ternyata laki-laki itu datang lagi, Pak. Datang naik ke batang, diembeknya anak tadi, pergi sehat walafiat, tidak mati. Proteslah sepasang burung ini kepada Allah, ya Allah, engkau kan tidak mungkin melanggar janjimu. Engkau sudah berjanji, kalau dia ngembek anak aku lagi, kau matikan dia saat itu juga. Ngapa sekarang dia belum mati? Apa jawab Allah? Tadi rencana aku waktu dia nak ngembek anak kau, ku matikan dia waktu itu juga. Tapi ternyata dia ada sedekah yang dia gawekan sebelum dia ngembek anak kau, dan gara-gara sedekah itulah aku urung bunuh dia. Apa wujud sedekahnya uji umat sepasang burung ini? Tadi dia berangkat dari rumah bawa bekal sebungkus nasi untuk makan dia di jalan. Belum sampai ke tempat sarang kau, di tengah jalan datang waktu makan, dia makan di pinggir jalan. Lagi lemak dia makan sebungkus nasi bekal dia tadi, tiba-tiba ada musafir lewat, dan pemburu ini kasihan melihat orang ini, kelihatan dia lapar, maka diundangnya lah, mampir kita makan nasi sebungkus. Jadi oleh pemburu tadi, setengah nasi dia makan, setengahnya disisihkan untuk musafir yang kelaparan ini. Jadi mereka makan sepiring berdua, sebungkus bagi dua. Gara-gara nasi setengah bungkus itulah Allah urungkan cabut nyawanya. Padahal dia sudah berjanji dengan burung tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berharap dari sedekah yang kita keluarkan penghindar kita dari bala, penghindar kita dari penyakit, memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Banyak Pak ya, kalau nak cerita tentang keajaiban sedekah itu banyak sekali kita temukan referensinya. Hadis, asar, riwayat dari ulama salafus saleh. Pernah dengar cerita ada seorang ulama yang jantungnya 10 tahun tidak berdetak. Ya Pak ya, kan ada di Facebook gitu kan. Waktu diperiksa oleh dokter, harusnya bapak inilah mati. Ngapa? Jantung bapak tidak lagi berdetak, tidak lagi mompa, darah itu tidak lagi ngalir. Tapi kok masih hidup? Berapa lama kamu model ini? 10 tahun loh jadi. Jantungnya tidak lagi mompa, 10 tahun tapi masih hidup. Ternyata amaliyahnya karena sedekah. Bapak, ibu-ibu, banyak sekali. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu saja paling tidak saya temukan 3 atau 4 cerita tentang keajaiban sedekah. Ku tambah lagi dengan cerita tadi sih kok. Jadi ada seorang guru yang punya ilmu mukasyafah, dia pacak nyingok uang yang pendek umur. Jadi kalau dia lagi berjalan atau ngajar, ada murid dia yang sekitar seminggu 3 hari sebelum mati, dia tahu nyingok tanda itu. Uang ini pecahnya tidak lama lagi nak mati. Cuman dia tidak boleh ngomongnya Pak ya. Nah suatu saat dia sedang ngajar murid-muridnya, tiba-tiba dia melihat tanda itu pada salah seorang muridnya yang berumur sekitar 15-16 tahun. Dia jengok budak ini tidak lama lagi meninggal, pendek umur. Apa penyakitnya? Yang pasti tidak sampai waktu seminggu dia pasti meninggal. Disembunyikannya ilmu tadi kan, sambil ngajar. Ternyata sampai waktu seminggu, ternyata budak ini belum mati Pak. Dibiarkannya di dalam mati, ngunci mulut rapat-rapat. Berlalu 2 tahun, 3 tahun, sampailah 10 tahun, sampailah bujang ini akhirnya berkeluarga, punya istri dan punya anak. Tapi dia tetap berguru dengan sang guru. Nah berlalu 10 tahun, dipanggillah oleh gurunya muridnya ini. Dulu katanya waktu kau masih meranjak bujang umur 15 tahun, aku nyingok umur kau tuh pendek. Aku nyingok kau tuh sebenarnya harusnya meninggal. Tapi ternyata ku jingok lewat. Berlalu waktu ternyata engkau tidak meninggal. Apa amalanmu? Apa yang kau gawe ke? Iyo guru katanya. Waktu itu katanya seketika aku berumur 15 tahun aku pernah mengalami penyakit yang parah nih. Yang kemungkinan besar tidak ada yang bisa menyembuhkan aku. Aku pernah terkapar katanya. Namun itu ya dalam proses itu dia merasa hilang kesadaran, tapi karena sedekah yang dikeluarkan ayah ibuku, aku kembali sehat. Dan setelah itu aku wajibkan diriku meneruskan sedekah yang diajarkan oleh ayah ibuku. Maka dia tetap bersedekah sebagaimana ayah ibunya menyelamatkan dia dari kematian. Maka umurnya nambah 10 tahun. Maka kata sang guru, gara-gara sedekah ayah ibumu dan sedekahmu inilah, maka sampai sekarang kau masih hidup. Itu Pak, tentang berkenaan dengan sedekah.
Makanya jangan kecil hati misalnya sedekah kita belum diganjar 700 kali lipat. Kita sedekah 1 juta belum balik 700 juta itu tuh. Jangan kecil hati, jangan ngatakan Tuhan salah, Tuhan tidak balasnya. Tuhan ganti dengan kesehatan, Tuhan ganti dengan keberkahan umur, Tuhan ganti dengan jasmani yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak Haji ya, tidak ada yang bisa menolak bala musibah kecuali doa dan sedekah. Maka banyak berdoa, banyak bersedekah, insyaallah dijauhkan dari bala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan sabar. Itu kita sampaikan di Musalla Fatimah Zahra bahwa di antara syarat muslim yang sempurna adalah sabar dan tawakal kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian digabung dengan pertanyaan nomor 3. Kita ini sering ngomong sabar itu kan ada batasnya. Nah, Bapak Ibu ya, sabar tidak ada batasnya. Kalau sabar kita berbatas, maka batas itu menunjukkan kita belum bersabar. Ya Pak Haji ya. Jadi yang dikatakan uang marah itu habis kesabarannya, maka dia marah. Selama ini nahan katibe, kan? Tak mampu lagi menahan, maka ia ungkapkan dalam wujud amarah. Maka kalau dia lewat dari batas kesabarannya, maka ujung-ujungnya marah. Nah saya katakan itu bukannya sabar ada batasnya, artinya sabarnya belum sempurna, masih kalah dengan amarah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau seandainya muncul amarah, cara yang paling aman hindari sebab amarah. Contoh, dalam rumah tangga ada masalah dengan uang rumah. Ibu, kalau laki kita balik ke rumah, nyingok kita laju dia marah, kemudian dia keluar rumah, jangan pula dicerodei. Bisa jadi dia meredakan amarah. Ngapo? Jangan-jangan gara-gara nyingok kamu laju nak marah. Maka agar jangan terjingok, mundur dulu, keluar dulu. Nah itu juga lah, ibu, kalau pas lagi nyingok uang rumah, luatnya minta ampun, jangan dijingok dulu. Ngapa? Kapan terjingok pasti nak marah. Maka meredakan amarah tadi dengan menghindari sebab amarahnya. Beristirahat. Maka kata Nabi, kalau kamu sedang marah, tegak duduk. Kalau lagi duduk masih nak marah, goling ke. Kalau lagi goling ke masih juga nak marah, ngembek banyu wudhu. Ya Pak ya. Tujuannya apa? Agar jangan sampai diungkapkan amarah tadi. Apalagi yang banyak jadi masalah ibu, yang banyak jadi sebab perpecahan di dalam rumah tangga, marah itu diungkapkan dalam kata-kata. Padahal waktu kita ngomong dalam keadaan marah, bukan lagi akal sehat yang berbicara, tapi hawa nafsu. Makanya kalau wong lagi marah ngomong, pasti kotor tuh lah, pasti busuk tuh lah. Segala nama binatang di kebun binatang dipanggil, disebut. Segala macam kotoran, segala macam kata busuk disebut. Tapi kapanlah sadar, lah reda marahnya, kadang-kadang nyesel gitu. Astagfirullah. Ngapulah atau omong model itu, ngapulah dia omong nyesel gitu kan. Maka kata Rasulullah, kalau seandainya sedang marah, diem. Kunci mulai rapat-rapat. Kalau tak pacak tegak, duduk. Tak pacak duduk, goling ke. Tak pacak goling, ngembek wuduk, semayang. Salat. Sehabis semayang, kapan noleh, terjingok ngomong rumah, masih nak marah, keluar dulu dari rumah sebentar. Reda ke amarah tadi. Ibu ya. Ustadz ini nih, tiap hari kapan nak balik nak marah, tiap balik nak marah. Nah itu kapan setiap balik ke rumah nak marah, artinya bibitnya bukan cuma di sebab uang rumah. Jangan-jangan penyakitnya ada di kita. Atau jangan-jangan memang ada makhluknya ibu ya. Di rumah tangga kita tuh memang ada sejenis jin yang gawenya menciptakan permusuhan antara suami istri, antara anak dengan orang tua. Tidak pernah akor, selalu marah, selalu panas bawaannya. Kalau di dalam kitab dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan Dasim. Mohon maaf. Nama makhluk yang tinggal di rumah, gawenya nggoda kita agar ribut suami istri, ribut anak dan orang tua. Itu nama makhluknya Dasim. Ibu ya. Nama jinnya itu Dasim. Kalau tinggal di rumah kita, kapan balik nak marah?
Tidak pernah nyaman kita tinggal di rumah kita. Artinya memang ada makhluk yang ada di dalam rumah sudah berkuasa membuat kita akhirnya tidak nyaman tinggal di situ. Maka sesekali ruqyah rumah kita itu. Bacakan Al-Baqarah, Pak. Bacakan Al-Baqarah untuk mengusir makhluk yang ada di dalam itu. Jadi kapan ada laki kita yang tidak betah lagi tinggal di rumah, bisa jadi karena dasim tadi. Bisa jadi juga mungkin pelayanan kita kurang prima. Makanan kurang lemah, berias kurang belaga. Sebelum nyalahkan jin, jingok juga diri kita. Ibu ya mohon maaf, awalnya cinta, awalnya kasih, ngapo sekarang terpisah. Artinya jangan-jangan cintanya berkurang, kasihnya berkurang. Maka agar tumbuh kembali, perbaiki diri. Ibu ya. Nah cuman kaum suami juga harus introspeksi. Jangan menuntut sempurna kepada istri, tapi giliran kita sekendak gitu, Pak. Nuntut wong rumah belaga, kita bercukur tidak pernah. Ngunting nyukur kumis tidak pernah, nyukur jenggot tidak pernah. Padahal wong rumah tuh kapan diparai bejenggot itu. Kita minta wong rumah kita belaga, sementara kita dewe tidak pernah menghias diri. Dulu zaman ngepek, zaman cewekan kan, aks disiram ke pakai parfum ini segala macam. Setelah kawin mana parfum-parfuman lagi? Kapan balik minyak kayu? Bau bensin, bau solar. Maka kalau menuntut sempurna, menuntut tampilan baik, ada biayanya. Beli ke bedak, beli ke lipstik. Mencuman bedaknya sagu. Mana nak belaga gino. Ibu ya. Jadi ada harga yang harus dibayar kalau kita menuntut kecantikan. Jadi balik ke cerita tadi, Bapak Ibu ya. Tak kata istilah sabar itu ada batasnya. Karena kalau sampai pada batas kesabaran artinya kita belum sabar. Bapak ibu-ibu, ini contoh orang tua, ayah, ibu yang sempurna mengajari anaknya. Walaupun mak mano pun anaknya masih sabar, masih doakan. Memang dia disakiti. Ketika sang anak berbuat zalim kepada dia nangis, dia merasa disakiti. Tapi setelah sang anak berlalu, ya Allah, unjuklah hidayah anakku. Masih sabar kan? Itu wujud kesabaran yang tidak ada tepi. Kesabaran yang tidak bertepi pada diri orang tua dan pada seorang guru yang mulia, yang sempurna. Tapi kalau kita memang masih ada batasnya. Ya Pak Haji ya. Nah, belajar kita meniru kesabaran Rasulullah. Mana sabarnya Nabi? Dalam urusan pribadi tidak pernah marah. Tapi bukan berarti Nabi tidak pernah marah. Kalau agamanya dihina, ngangkat senjata Nabi siap berbunuhan, siap perang. Tapi kalau dirinya yang dihina, diludahi, ketawa Nabi. Dihina pribadi beliau tidak marah. Tapi jangan agama saya yang dihina. Jadi jangan dikatakan wong-wong yang dai, penceramah, ustadz, habaib yang keras-keras membela agama itu tidak sabar. Bukan. Mereka justru menunjukkan kemuliaan menjaga agamanya. Kalau urusan agama tidak kata toleransi. Nah tapi kalau pribadi saya silakan hina. Ingat kemarin, semakin kita dihinakan, semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam urusan pribadi. Itu Pak Haji. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, itu yang dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.